Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang ketahanan nasional. Saya Markus beserta rekan saya Kak Nur Kayat dan Kak Kartini. Langsung saja kepada pembahasan. Pengertian ketahanan nasional. Ya, bisa dilihat ada beberapa pengertian dari ketahanan nasional menurut beberapa para ahli. Menurut Sumarno, menurut Harjo Mataram, dan ada Suradinata dan Kailan. Daripada pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Karakteristik ketahanan nasional. Ada beberapa sifat dari ketahanan nasional ialah sebagai berikut. Bisa dilihat. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga manunggal, yang keempat wibawa, dan yang kelima ada konsultasi dan kerjasama. Asas-asas dari ketahanan nasional. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Ada asas kesejahteraan dan keamanan, lalu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Ada asas kekeluargaan, lalu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Lalu kedudukan dan fungsi ketahanan nasional sendiri dapat diartikan sebagai berikut. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Lalu fungsinya adalah sebagai doktrin dari dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional wilayah. Konsep doktrin ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau berbeda-beda lain-lain begitu. Lalu pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara yaitu sebagai berikut. Pengaruh aspek ideologi itu ada liberalisme, ada komunisme, sedangkan pengaruh aspek politik Indonesia adalah di dalam negeri merupakan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Sedangkan politik luar negeri merupakan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian. Lalu pengaruh aspek sosial budaya adalah sebagai berikut. Ada religius, kekeluargaan, hidup serba selaras, dan kerakyatan. Sedangkan pengaruh aspek hankam
Keseluruhan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa negara Republik Indonesia. Wujud keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara. Seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara. Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup yang pertama struktur kekuatan, jelas. Yang kedua tingkat kemampuan. Yang ketiga gelar kekuatan. Lalu selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya, Mas Nur Kayat. Hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Yang pertama, studi kasus mengenai ketahanan nasional. Ada konflik antar suku di Papua. Penyebab konflik antar suku di Papua adalah sebagai berikut. Banyaknya warga pendatang baru yang berasal dari luar Papua. Terus yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di Papua. Yang ketiga, kalangan pemuda yang tidak menuruti ketua adat. Yang keempat, balas dendam masih menjadi budaya di Papua. Dan yang kelima, provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh dari kasus yang masih segar dalam ingatan kita yaitu bahwa di Timika selalu terjadi konflik antar suku, konflik antar PT Freeport Indonesia dengan warga setempat. Juga turut mewarnai tragedi konflik di daerah ini. Sebagai contoh, kerusuhan yang terjadi tahun 1996, kerusuhan yang telah menelan korban jiwa pada masyarakat sipil dan korban material yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, pihak perusahaan menggunakan jasa aparat keamanan untuk menembaki, memperkosa, meneror, dan mengancam warga Papua. Konflik di Timika pula yang akhirnya menghasilkan pemberian dana 1% dari pendapatan bersih PT Freeport Indonesia per tahun untuk masyarakat Amungme dan Kamoro. Walaupun kini dana 1% itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan PT Freeport sendiri. Terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebersamaan, memperbaiki tingkat pendidikan di Papua, memberikan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat Papua, meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan di daerah-daerah yang rawan dengan konflik. Analisis masalah dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari ulasan di atas dapat kita temukan bahwa moral dari aparatur negara yang bertanggung jawab terhadap utuhnya ketahanan nasional secara fisik sangat lemah. Terus yang kedua, analisisnya dibuktikan dengan masih adanya kasus suap dari pihak eksekutif kepada pihak aparatur dalam melaksanakan kewajiban terhadap NKRI. Yang ketiga, sejatinya tiap-tiap warga negara memiliki kewajiban yang sama terhadap keutuhan NKRI. Namun, peran para aparatur ketahanan dalam negeri seperti polisi ataupun TNI memiliki peran khusus dan terspesialisasi dalam kewajiban ini. Maka sudah seyogyanya reformasi mental yang dicetuskan pemerintah harus kita dukung. Salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ideologi maupun
pertahanan dan keamanan. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara keutuhan bangsa. Ini agar tidak dapat diluluhlantahkan dengan mudah oleh bangsa lain yang ingin menguasai atau menghancurkan bangsa ini hanya demi kepentingan pribadi bangsa mereka. Kita sebagai bangsa yang besar harus menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan pasukan khusus atau tentara untuk melindungi bangsa kita, tapi kita secara bersama-sama yang akan melindungi dan mempertahankan tanah air yang telah mempersatukan kita dalam ras, suku, dan budaya. Bentuk pertahanan nasional tidak hanya berupa perlawanan menggunakan senjata atau kekuatan fisik. Itu kesimpulannya. Terus saran, sebagai mahasiswa kita harus mampu memberikan contoh ke generasi selanjutnya. Bagaimana menerapkan sikap pertahanan nasional yang benar, bukan dengan menggunakan cara yang anarkis. Selain itu, kita dituntut untuk mampu melindungi dan mempertahankan kedaulatan bangsa ini, serta saling mengingatkan ke individu lain pentingnya mempertahankan kedaulatan nasional bangsa ini. Di samping mempertahankan, kita sebagai pelajar secara sadar berusaha untuk memajukan serta mengharumkan nama bangsa ini di mata dunia agar bangsa kita tidak dipandang remeh lagi oleh bangsa lain. Sekian dan terima kasih.